A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk meneruskan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba-Nya dan khalifah-Nya di muka bumi. Allah masih beri kita kesempatan untuk kita menambahkan bekalan yang kita hendak bawa berjumpa Dia bila tiba masanya. Allah masih beri peluang pada kita untuk mengurangi bebanan yang akan memberatkan dan menyusahkan perjalanan kita bertemu dengannya. Mohon pada Allah agar Allah sentiasa memudahkan memberi kemudahan pada kita di dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang Dia bebankan kepada kita sebagai hamba kepada Allah dan sekaligus sebagai khalifah-Nya. Satu di antara bekalan yang sangat penting untuk kita sediakan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bekalan ini sebetulnya tidak perlu modal, tidak perlu bersusah payah, boleh dilakukan oleh siapa sahaja, hanya perlu melatih diri. Itu saja. Tidak perlu berjalan jauh, tidak perlu menggerak-gerakkan tangan, penat berdiri duduk, tidak perlu mengeluarkan kos dan biaya. Hanya kita perlu sering merenung, sering berpikir terhadap apa saja yang Allah timpakan kepada kita. Cobalah kalau kita renungkan. Pernahkah kita menangis
walaupun sekali. Ketika kita menyadari betapa banyak kesalahan diri ini kepada Allah, tetapi Allah masih memberi kita peluang untuk bertaubat. Bagaimana kita tidak menangisi diri? Sedangkan Allah terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita, sementara syukur kita kepadanya masih jauh daripada sempurna. Bagaimana kita tidak menangis bila perhatikan bahwa Allah sentiasa menjaga kita 24 jam sehari semalam misalnya, dan tak pernah membiarkan meninggalkan kita walaupun sesaat. Sementara kita sering memalingkan muka daripadanya, sering melarikan diri daripadanya. Sudah begitu keraskah hati kita sehingga mata tidak mampu menangis, sedangkan kita belum tahu pasti bagaimana nasib kita, apa yang kita akan alami bila kita jumpa Allah esok atau lusa di alam barzah dan lain sebagainya. Memikirkan perkara ini bila kita sentiasa latih, insya-Allah bila kita seorang diri dalam keadaan yang sangat sunyi, tenang, saya yakin pasti akan timbul rasa takut kepada Allah yang kemudian akan menyebabkan mata meneteskan air mata. Sedangkan satu tetes, satu titik air mata yang jatuh mungkin membasahi pipi kita kerana takut Allah, itulah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Minggu lepas telah kita pelajari sama hadis Tirmizi. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah melebihi daripada cinta Allah terhadap dua tetesan. Yang pertama, tetesan air mata kerana takut Allah. Yang kedua, tetesan darah yang keluar pada luka di jalan Allah. Rasulullah SAW sendiri yang sekalian sering mencari kesempatan, sering mencari peluang untuk membolehkan baginda Nabi menangis. Karena tangisan, karena takut Allah itu ibadah yang sangat-sangat tinggi. Sesuai dengan poin yang kelima yang kita sedang pelajari ini, al-buka min khasyatillah,
menjadi asbab seseorang itu diharamkan masuk neraka. Subhanallah. Tadi saya katakan Nabi SAW sendiri sering mencari peluang atau sering mencipta peluang, lebih tepatnya. Bukan mencari, mencipta peluang. Untuk Nabi boleh menangis. Jadi kita mencari, mencipta peluang. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada diriku. Ini penjelasan tambahannya dalam nota, saya tidak sempat tuliskan. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi pernah bersabda kepada diriku, telah menyuruh aku, Iqra' alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, tolonglah bacakan olehmu Al-Quran bagiku, di depanku. Tolong bacakan olehmu Al-Quran untuk diriku. Kan pelik itu. Nabi minta Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran untuknya. Memang pelik bunyi dia. Sehingga Ibnu Mas'ud pun menjawab, Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Ya Rasulullah, patutkah aku nak bacakan Al-Quran kepadamu, di depanmu? Sedangkan Al-Quran itu diturunkan ke atasmu. Nampaknya macam tak layak, tak patutlah ya Rasul. Patutkah aku nak baca Al-Quran di hadapanmu atau buatmu? Sedangkan Quran ini Allah turunkan ke atas kamu. Kami tahu Al-Quran itu pun kau beritahu. Jadi Ibnu Mas'ud rasa pelik. Lalu Nabi kata, Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Masya Allah. Ibnu Mas'ud, aku suka, sebenarnya aku ingin sangat, karena aku suka hendak mendengar Al-Quran itu dari orang lain. Nabi nak baca Al-Quran. Quran itu dah ada dalam jiwa Nabi. Tapi Nabi kata, aku ingin mendengar Al-Quran itu dari mulut orang lain. Sesekali aku ingin mendengarkan suara Al-Quran dibaca oleh orang lain. Betul, Quran itu Allah turunkan pada diriku. Dah ditanam dalam hatiku. Tapi aku ingin sekali merasakan kedamaian, kebahagiaan dengan mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Ini yang saya kata tadi, Nabi bukan mencari peluang, mencipta peluang. Ya, karena disuruh baca macam itu, Ibnu Mas'ud bacalah. Surah yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud masa itu, surah An-Nisa. Surah yang keempat, mula daripada ayat pertama. Daripada ayat pertama teruslah, pertama, kedua, dengan tartil. Sehingga ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat yang ke-40. 1, 2, 3, 4, 9, 38, 39, 40. Tengok ayat 40. Surah yang keempat.
Ayat 40 itu bunyi dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fakaifa, maka bagaimanalah idza, apabila ji'na, kami datangkan, kata Allah, min kulli ummatin, dari tiap-tiap umat ini, bisyahid, dengan seorang saksi. Wajibna bika, dan kami datangkan engkau, wahai Muhammad, ala haula'i syahida, sebagai saksi bagi umat ini. Allah sebetulnya memberitahu kepada kita tentang masa, waktu yang sangat dahsyat. Allah sendiri memberitahu kita betapa dahsyatnya saat itu. Allah gambarkan, Allah beritahukan seakan-akan, wahai manusia, bagaimanalah agaknya keadaan diri kamu bila sudah tiba masanya, setiap umat aku datangkan seorang saksinya untuk memberikan kesaksian. Dan nabiku ini Muhammad aku jadikan saksi ke atas diri kamu. Ibnu Mas'ud baca ayat ke-40. Nabi mendengar telah sampai ayat ke-40. Qala hasbukal an. Qala Nabi, sudah cukup. Ibnu Mas'ud, cukup, sudah cukup, berhenti. Bukan Nabi tak mau mendengar lebih banyak. Nabi suruh Ibnu Mas'ud berhenti kerana faltafatu ilaihi, lalu kata Mas'ud, aku pandang Nabi. Karena aku dah beri baca, aku tengok Nabi dan aku pandang Nabi. Rupa-rupanya fa'idha ainahu tadrifan. Aku pandang, aku lihat kedua mata baginda Nabi bercucuran air mata. Bukan Nabi tak pernah menangis. Bukan Nabi tak pernah menangis. Ingat ya, tangisan ini jamaah sekalian, seperti mana yang telah kita pelajari minggu lepas, kan tangisan itu menurut Ibnu Qayyim ada 10. Ini tangisan yang pertama. Bukaul khaufi wal khasyah. Bukan Nabi tak pernah, selalu. Tapi kali ini Nabi ingin merasakan kedahsyatan menangis dengan asbab mendengar Quran dibaca oleh orang lain. Dan Nabi ikuti. Dan ayat yang buat Nabi menangis, yakni An-Nisa 40 ini, Allah kata, bagaimana lagaknya manusia ini ya. Bila suatu saat sudah tiba hari, aku datangkan saksinya. Ya, Nabi Musa menjadi saksi bagi kaumnya. Kaumnya ini dahulu patuh Allah atau tidak, Nabi Musa akan memberikan kesaksian. Nabi Isa, ketika kaumnya dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, akan memberikan kesaksian. Kaumnya ini dahulu beriman pada Allah atau tidak. Umat Nabi Muhammad dihadapan pada Allah dengan berbagai amalnya. Lalu Nabi memberi kesaksian, betulkah umatmu ini dahulu ikut kamu? Betulkah yang dilakukan oleh umatmu ini sama dengan apa kamu ajarkan? Jamaah sekarang kita bayangkan. Bagaimana jika Nabi tiba-tiba memberi kesaksian terhadap amal kita?
Yang ternyata amal yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Ditolak kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentulah mau semua umatnya amalnya diterima. Semua umatnya masuk surga. Tapi ketika Nabi diminta oleh kesaksiannya, Muhammad, tolong beri kesaksian kepada aku. Betulkah ini umat kamu? Betulkah apa yang dilakukan oleh umat kamu ini sama sesuai dengan apa yang kamu suruh? Kalau Nabi kata, iya ya Allah, betul lah. Ini umatku dan dia telah buat seperti mana yang aku ajarkan. Alhamdulillah, Allah terima dan masuk surga. Tapi kalau Nabi kata, ini betul ya Allah, umatku karena hidup selepas aku. Tapi amalnya tak ada yang sama dengan apa yang aku tunjukkan. Aku tak suruh buat macam tu. Apa yang aku suruh dia tak buat, apa yang aku tak suruh dia buat. Coba kalau Nabi memberi kesaksian dan Nabi membayangkan suatu hari nanti di akhirat ketika di padang mahsyar Nabi pasti akan memberikan kesaksian seperti itu. Ini umatku ya Allah karena hidup selepas aku atau bersama aku. Tapi dia buat apa yang aku tak suruh. Apa yang aku suruh dia tak buat. Apa yang aku suruh tak buat. Tapi dia buat apa yang aku tak suruh. Jadi tolaklah. Sedangkan Nabi amat berat nak memberikan kesaksian seperti itu. Kerana Nabi amat sayang kepada umatnya. Kalau boleh semuanya amalnya, semua umatnya amalnya diterima dan masuk surga. Tapi tidak mungkin kan Nabi memberikan kesaksian bohong di hadapan Allah. Itu yang membuat Nabi menangis ketika mendengar bacaan Quran Ibnu Mas'ud surah An-Nisa daripada ayat pertama hingga ayat ke-40, Nabi dah tak mampu lagi lah menahan tangisannya. Sehingga Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukuplah, cukup, sudah cukup Mas'ud. Sudah cukup. Jangan teruskan. Karena suruh berhenti, Ibnu Mas'ud berhenti dan pandang kepada Rasulullah, rupanya kedua mata Nabi sudah bercucuran air mata. Itu Rasulullah. Nah, tangisan seperti inilah yang kita pelajari ini. Yakni bukaul khauf wal khasyah, kerana faham isi Quran. Jamaah sekalian, katalah kita akan didatangkan di depan mahkamah, dijadikan saksi pendakwaan, dan orang ini nanti dihukum atau tidak bergantung pada kesaksian kita. Sedangkan kita sangat-sangat mencintai orang ini, sangat-sangat mencintai, dan kita tak mau orang ini dihukum, kita nak orang ini dibebaskan. Dan penentunya yakni keterangan yang kita nak berikan. Kalau keterangan kita itu dan keterangan kita boleh menentukan nasib dia. Bila kita cakap jujur, kata Allah, dengan sebenar-benarnya, orang yang sangat kita sayangi masuk penjara atau mungkin dihukum gantung hingga mati. Bila kita memberikan keterangan sebagai saksian yang bohong, orang yang sangat kita cintai ini dibebaskan. Tapi bila kita cakap bohong, hakim tahu. Cuma macam mana? Bila kita cakap bohong, hakim tahu. Walhal bila kita bohong, orang yang sangat kita cintai ini bebas. Bila cakap jujur, memiliki saksi yang jujur, orang yang sangat kita ini masuk penjara. Coba kalau kita dalam keadaan seperti itu, dalam posisi seperti itu, bingung kita. Itu baru kita di dunia, Rasulullah di akhirat.
Dan Nabi ini jiwanya sangat-sangat menyayangi umatnya. Sebab itu ketika Nabi membayangkan, memahami ayat ini, dan membayangkan nanti akan berlaku, menangis Rasulullah SAW. Bagi kita, jika Nabi yang akan jadi saksi pun sudah memperjuangkan kita di akhirat, di dunia Nabi sudah mengambil berat cemana nanti. Itu Nabi kita, Nabi mengatakan, tolonglah ikuti aku, tolonglah buat apa yang aku suruh, tolonglah jangan buat apa yang aku larang. Ikut saya apa aku suruh buat. So aku tak mau nanti keterangan aku tidak berpihak pada kamu. Karena memang kamu tidak berhak dibela. Sedangkan aku nak sangat kamu masuk surga. Itu berkali-kali. Sebab itu Nabi, Masya Allah, pantang. Nabi ini pantang bila melihat sahabatnya, maksudnya itu, yang melakukan perbuatan yang menyeleweng. Pasti Nabi tegur. Pasti. Tidak boleh tidak. Karena Nabi tak mau nanti, ketika Allah tanya, betul Muhammad, ini umatmu? Iya ya Allah. Betul apa yang dilakukan, dia buat itu? Dia nak kata tidak macam mana? Ya, Nabi tegur. Menantu Rasulullah, namanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Suami kepada putri baginda Nabi yang sangat baginda sayangi. Fatimah Az-Zahra. Radhiyallahu anha. Walaupun Ali itu sepupu Nabi. Jadi Nabi ini punya penantu sepupunya. Sepupu. Boleh itu. Ambil sepupu jadi menantu. Tak salah. Tidak salah. Ali ini orang yang sangat mencontohi Nabi lah. Karena anak didik Nabi. Dahlah sepupu Nabi. Dijaga, dipelihara oleh Nabi. Daripada diasuh oleh Nabi dari zaman kanak-kanak. Duduk dengan Rasulullah, besar diambil jadi menantunya, duduk pun rumahnya tak jauh daripada rumah Nabi, ya memanglah. Dan Ali ini orang yang rajin beribadah. Malam jarang Nabi tidur awal, Ali tidur awal. Mereka pasti, solat wajib pasti, dan juga solat sunat. Ibadah mana. Entah macam mana malam itu, tidur awal selepas Isya. Tidak seperti biasanya salat sunat. Jadi Nabi perasan menantunya tidak melakukan salat sunat seperti biasa. Walaupun namanya salat sunat kan, tapi karena Ali ini sudah membiasakan, kenapa malam itu dia tidak salat sunat, tidur awal. Nabi pergi ketuk rumah Ali, pintu rumah Ali. Bagi salam kepada tanya. Lalu Nabi tegur, kenapa Ali kau tidak solat seperti biasa? Jadi ingatkanlah, kenapa Ali kau tidak solat sunat seperti biasa? Apa jawab Ali? Tak tahu macam mana Ali waktu itu punya idea. Ya Rasulullah, hati Ali bin Abi Thalib, hatiku ini di tangan Allah. Terpulang pada Allah lah. Jika Allah kendaki, Ali solatlah. Jika Allah kendaki, Ali tidurlah. Tengok. Ali boleh kata begitu pada Rasulullah. Jiwaku ini di tangan Allah, ya Rasulullah. Jika Allah kendaki, Ali sembayanglah. Bila Allah tak kendaki, ya tak sembayang. Terkejut Rasulullah mendengar jawapan menantu seperti itu. Rasulullah meninggalkan Ali sambil tepuk paha baginda, fadaraba fakidai, tepuk paha. Itu dengan yang Nabi tak sukalah, kecewa sungguh. Kanal insanu zaluman jahul. Kali Allah aksar syai'an jadalah. Atau syai'an jadalah. Memang betul manusia ini banyak membantah. Manusia ini kuat membantah. Diingatkan membantahnya. Mana Nabi kecewa.
Kecewa tengok menantunya tidak melakukan amalan walaupun sunnah, sedangkan dia telah kasih istiqomah. Ditegur. Iya. Pantang melihat perbuatan yang sepatutnya. Ada orang panggil Bilal. Ya benar sauda. Hai, anak perempuan hitam. Ui, Nabi dengar pula. Bilal dipanggil, wahai anak perempuan hitam. Memang ibu Bilal bin Rabah itu hitam. Bilal pun hitam. Dan panggilan, wahai anak perempuan hitam, itu penghinaan. Marah baginda Nabi. Marah besar. Kan itu tadilah, Nabi tidak mau nanti bila Allah jadikan saksi, memberikan kesaksian yang memberatkan umatnya dan akhirnya umatnya masuk neraka. Ini. Dan Nabi dah bayangkan. Sebab Allah tanya, wa kaifa? Kaifa itu mana bagaimana ya mas sekalian ya? Fa kaifa. Jadi menunjukkan keadaan. Kaifa, macam manalah kamu nanti? Keadaan kamu nanti. Bagaimanalah keadaan umat ini nanti? Bila setiap umat sudah ada saksinya dan engkau ya Muhammad, aku jadikan sebagai saksi. Ini yang saya kata tadi, Nabi sering mencari atau menciptakan peluang untuk dapat menangis. Itu Rasulullah. Wahai Rasul ini, orang yang paling mudah menangis karena takut Allah. Sungguh begitu, sentiasa berusaha mencipta peluang. Ini yang saya kata tadi, ibadah yang sangat besar nilainya. Tidak perlu berpenat-penat, hanya perlu latihan. Sebab itulah kita amat-amat menggalakkan ya mas sekalian. Amat-amat menggalakkan. Bahwasanya membaca Al-Quran sambil memahami artinya itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Bacalah Al-Quran sambil dihayati maksudnya. Artinya lalu direnungkan. Sebab tanpa kita memahami artinya, tanpa kita menghayati maknanya, ya susahlah kita akan menangis karena tidak dapat memahami. Ya sekurang-kurangnya kita baca terjemahannya. Bukan membaca ayat ini saja Nabi menangis. Membaca ayat yang berkaitan dengan alam semesta pun Nabi menangis. Nabi menangis. Saya tunjukkan ayatnya jemaah sekalian. Ayat di mana ketika turun Nabi menangis. Sangat kuat lama menangis dan Nabi tidak pernah menangis sedahsyat itu ketika menerima ayat, mendapatkan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi daripada ketika menerima ayat ini. Ayat itu ya mas sekalian ini saya yakin semuanya sudah mengetahuinya, yakni surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 190 dan 191. Coba ya, kita perhatikan isinya. Inilah ayat ketika Nabi menerima ayat ini, Nabi menangis paling lama. Sehingga Nabi lambat keluar rumah, pergi masjid untuk
menjadi imam solat subuh. Saya ceritakan nanti. Ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ali Imran ayat surah ketiga ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi itu dan pada silih pergantian malam dan siang, siang jadi malam, malam jadi siang, sungguh ianya merupakan tanda ayat kebesaran Allah, keagungan Allah bagi ulul albab. Bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Allah jelaskan. Ulul albab ialah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab ialah orang-orang yang mereka zikrullah, mengingati Allah, ingat nikmatnya, ingat anugerahnya, ingat siksanya, ingat balasannya, ingat kekuasaannya. Zikrullah. Sama ada ketika mereka berdiri, duduk, atau sambil baring. Maknanya, ingat Allah dalam semua keadaan. Berdiri, duduk, tidur. Ada yang memahami harfiah, mana betul berdiri, duduk, tidur. Jadi apa ada yang memang untuk ayatnya. Ada yang memahami ini bahasa metafor, perumpamaan. Maknanya sama ada berdiri itu masa sehat. Duduk itu ketika ia sakit. Baring itu dah sakit teruk lah tu. Ada yang memahami berdiri, ingat Allah, masa berjaya. Kalau berniaga, untung banyak. Duduk, itu rugi. Kita rugi. Baring, itu gulung tikar. Gulung tikar. Ingatannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, pujiannya pada Allah sama aja. Masa untung besar ke, rugi besar ke, lingkup ke, tetap memuji Allah. Ini satu, ini syaratnya ulul albab. Yang kedua, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka sentiasa berfikir atau memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Memikirkan alam dan isinya. Tafakkur. Setelah berjaya merenungkan kehebatan Allah dalam penciptaan langit dan bumi, dia kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau cipta semua ini sia-sia. Tak ada yang sia-sia, ya Allah. Semuanya ada hikmah, semua ada tujuan. Engkau cipta nyamuk ke, engkau cipta rimau ke, engkau cipta hujan ke, engkau cipta kemarau ke, engkau cipta gempa bumi ke, tsunami ke, ya Allah, semuanya ada hikmah. Dahulu ya Allah, sebelum hamba-Mu ini merenungkan, memikirkan ciptaan-Mu, hamba-Mu sering suudzon kepada Kamu. Hamba-Mu sering terlintas dalam hati, ya Allah, kenapalah Engkau cipta nyamuk? Hanya menyusahkan. Kan lebih tak payah ada nyamuk. Kenapalah Engkau ciptakan gempa bumi? Akhirnya ramai orang jadi susah, yatim piatu. Apa tujuannya? Apa kebaikannya? Dahulu ya Allah, hamba-Mu sering berfikir seperti itu, dan itu tak betul. Selepas hamba berfikir akan hikmah di sebalik ciptaan-Mu, hamba-Mu yakin
Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan yang sia-sia. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah daripada apa yang kami tuduhkan kepadamu. Dahulu kami pernah suudzon ya Allah karena kejahilan diri. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Pelihara diri kami dari api neraka. Tengok. Dua ayat ini malam hari, ini hadisnya, yakni hadis sahihnya mas kalian. Hadisnya hadis sahih. Hadisnya apa namanya? Sahih Ibnu Hibban. Dinilai sahih oleh Ibn Nasir Al-Albani. Banyak usilah. Jadi ceritanya pada suatu malam ketika Nabi SAW duduk atau bermalam giliran Aisyah di rumah Aisyah. Dahulu pernah saya sediakan, saya ulangi sekali. Dan ketika sudah tiba masa untuk tidur bersama Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah menceritakan, ya, dakhala ma'i fi firashi. Rasul pun masuk ke bilikku, sudah tiba masa tidur dan tidur bersama aku. Hatta al-saqa jildahu bijildi. Sehingga kulit Nabi sudah bersentuh dengan kulitku. Aisyah cerita ni. Tidur dengan Rasulullah dan kulitku sudah bersentuhan dengan kulit Nabi. Tiba-tiba Nabi panggil aku. Ya Aisyah, berbisik kepada aku. Wahai Aisyah, ata'danina li an ata'abbad li Rabbi. Adakah engkau mengizinkan aku untuk aku beribadah malam ini menyembah Tuhanku? Subhanallah. Nabi nak qiyamul lail, karena waktu itu sudah nak tidur dengan Aisyah, kata Aisyah, dan Aisyah kata kulitnya pun sudah bersentuhan dengan kulitku. Tiba Aisyah, Nabi berbisik, wahai Aisyah, izinkan aku, atau adakah engkau mengizinkan aku malam ini untuk aku ibadah kepada Tuhanku? Maknanya, ya kalau izinkan Nabi tinggalkanlah Aisyah. Nak solat malam, Nabi minta izin. Karena tahu itu hak Aisyah. Artinya kalau Aisyah tidak izinkan, tidak boleh ya Rasul. Malu kita mesti tidur bersama. Ya Nabi tak akan buatlah. Apa aja Aisyah? Oh, Aisyah cukup sangat penuh dengan diplomasi lah dia punya jawaban. Wallahi inni la uhibbu qurbak. Demi Allah ya Rasulullah, aku sangat-sangat menyukai, sangat suka malam hari ini engkau sentiasa dekat dengan aku. Demi Allah ya Rasul, aku suka malam ini bila engkau sentiasa dekat dengan aku, tidur bersama. Wala uhibbu hawaka. Tapi aku juga sukalah jika engkau ingin beribadah menyembah Allah Tuhan. Nabi pun bingung kan nak pilih. Kan Nabi tanya, Aisyah, izinkan aku malam ini nak sembah Allah. Kan perlu jawab, ya aku izinkan. Oh tidak, kan perlu. Kalau macam itu kan senang Nabi. Aisyah menjawab penuh dengan diplomasi. Begini ya Rasul, demi Allah, aku suka engkau tidur bersama aku malam ini. Tapi aku juga suka engkau menyembah Tuhan. So Nabi nak pilih yang mana tu? Kan bingung tu. Tapi nampaknya Aisyah memberi, itu bermakna Aisyah memberikan kebebasan pada nak pilih mana. Kalau Nabi tidur bersama Aisyah malam itu, ya maknanya Aisyah pun suka. Senang. Tapi Nabi tinggalkan Aisyah untuk beribadah, pun Aisyah senang. Mana? Bebaslah. Faqama ila kirbatin. Nabi pun kemudian bangun
berdiri meninggalkan Aisyah, pergi ambil jak. Nabi ini di rumah simpan air ya mas kalian. Bukan bila airnya ke rumah dan airnya bukan main kuat. Masa itu Sabas belum lahir. Sabas belum lahir. Di airnya itu simpan rumah dalam jak tuh. Ya tak banyak lah. Itulah yang digunakan untuk berwudu. Fatawaddo'a, Nabi berwudu minha, tsumma qama, Nabi salat. Rakaat, 2 rakaat, itulah terus menerus. Falam yazal yabki hatta balla hijrah. Masa salat Aisyah tidak ikut. Aisyah perhati begitu. Salat. Panjang salatnya, bacaannya lama, berdiri lama. Aku lihat Nabi mulai menangis masa berdiri. Baca surah panjang dan menangis. Matanya sudah mengeluarkan air mata sehingga membasahi janggutnya. Membasahi janggutnya. Tsumma baka falam yazal yabki hatta balla lihatahu. Terus menangis, basah kuyup badannya. Masa rukuk menetes, masa sujud membasahi tempat sujud. Sehinggalah Aisyah tak pernah melihat Nabi seperti itu. Menangis dan terus menangis dalam solatnya. Lepas solat masih menangis. Masih menangis. Hingga waktu itu ya Mas Yan, waktu sudah masuk solat subuh. Bilal di luar itu sudah azan subuh. Biasanya bila lepas azan, Nabi akan keluar dari rumah, masuk pergi masjid, kan rumah Nabi dekat dengan masjid kan. Bahkan dindingnya pun share kan. Jadi imam masuk. Nak menjadi imam. Tapi bila dah habis azan, dah lama Nabi tak keluar juga. Risau jamaah. Sahabat risau sungguh. Kemana ni? Tak ada siapa yang berani nak pergi rumah Nabi, nak tengok Nabi sedang apa, ada apa-apa. Tak ada berani. Ya, setelah bincang-bincang, akhirnya Bilal lah yang pergi ke rumah Nabi, ketuk pintu dia, minta izin, benar atau tidak nak masuk. Selepas diizin oleh Nabi masuk ke rumah Nabi, Bilal dapati Nabi menangis. Falamma ra'ahu yabki. Tatkala Bilal melihat Nabi masih menangis, padahal sudah tidak solat lagi. Solat dah habis. Aisyah melihatnya daripada solat sudah menangis berdiri. Ini habis solat masih menangis. Qala, Bilal bertanya, Ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Bilal, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah telah mengampunkan dosa engkau? Itu pun jika ada. Jika engkau punya dosa, Allah dah ampunkan dosa engkau, sama ada dosa yang lepas atau dosa yang akan datang. Maknanya engkau ni tak punya dosa dah. Sebab jika ada pun dosamu dah diampun oleh Allah. Kenapa engkau menangis macam tu? Biasanya orang menangis, ya kerana mohon ampun lah. Takut dosanya tak diampun, takut siksa Allah. Engkau ni tak punya dosa ya Rasul. Jadi kalau takut disiksa, apa yang punca engkau disiksa? Bilal pun pelik. Pemahaman Bilal seperti mana pemahaman awam dia. Macam kita, menangis maknanya, oh itu mesti mohon ampun tu dosanya banyak tu. Apa jawab Rasul? Wahai Bilal, laqad nazalat alayya lailata ayah. Sungguh, malam tadi telah turun kepada aku ayat. Telah turun kepadaku ayat. Lalu Nabi baca ayat inilah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Malam tadi Bilal, aku dapat ayat ini. Isinya jamaah sekalian sebenarnya, apakah isi ayat itu ancaman pada Rasul? Bukan. Adakah isi kandungan ayat tadi berita tentang seksa umatnya, umat Nabi di akhirat? Juga tidak. Atau cerita tentang huru hara kiamat? Bukan. Isinya yakni sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih pergantian siang dan malam itu tanda kebesaran Allah. Allah menunjukkan kekuasaan kebesarannya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada kita melalui ciptaannya ini hanya boleh difahami oleh ulul albab. Ulul albab yakni orang yang zikrullah, hatinya sentiasa terpaut dengan Allah, zikir ini objeknya Allah. Dan tafakkur, berfikir. Objek fikir yakni ciptaan Allah. Saya ulangi. Ulul albab yakni orang yang punya dua sifat ini. Rajin zikir, zikrullah. Zikir itu kerja qalbun. Objeknya Allah. Allah tu maha pemurah, Allah tu maha perkasa, Allah tu maha bijaksana, Allah tu maha sekarang. Allah objek dia. Maha agung, yang lain lemah. Allah itu kaya, makna yang lain miskin. Allah itu yang menguasai, mana yang lain dikuasai. Allah itu yang memiliki, mana kita ini tak punya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir. Kemudian tafakkur. Tafakkur itu berfikir. Objek fikir yakni ciptaan Allah. Memikirkan ciptaan mana asal muasal bumi dan langit. Macam mana hujan boleh berlaku. Macam mana gempa bumi berlaku. Macam mana timbulnya gunung ganang. Macam mana pokok boleh berbagai macam warna dan bentuknya. Rasanya. Ini ilmu yang luar biasa ni. Sangat canggih ni. Jadi bila melihat tumbuh-tumbuhan, bukan hanya sekedar mengenal, oh ini cili, oh ini jambu, oh ini rambutan, oh ini pisang. Bukan sekadar itu. Ulul albab yakni memikirkan, macam mana ya? Itu cili pedas. Sebelahnya itu ada tebu manis. Akar tebu dan akar cili itu berjabat tangan dalam tanah. Kalau kita korek-korek, akarnya bertembung. Macam mana yang manis masuk tebu, yang pedas masuk cili? Betul-betul itu kuasa Allah. Itu tafakur. Itu isi dia. Ayat itu. Jadi kalau menurut kita mungkin isi ayat ini, karena ayat kan biasa, benda biasa kan. Tapi bagi Nabi, ini luar biasa. Karena Allah sedang mempertontonkan, memperlihatkan kebesarannya di hadapan kita. Orang yang dapat merasakan kebesaran Allah pasti merasa dirinya kecil sekecil-kecilnya. Orang yang dapat merasakan kuasa Allah pasti merasakan dirinya dikuasai. Orang yang merasakan bahwa azab Allah sangat dahsyat pasti dirinya timbul rasa takut. Ingat, ayat ini diturunkan oleh Allah selepas Nabi, mana beberapa tahun sebelumnya, Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Maknanya Nabi pernah menjelajah ke langit hingga Sidratul Muntaha. Jadi Nabi ada pengalaman menjelajah langit. Tiba-tiba Allah katakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Wah, maknanya Nabi boleh bernostalgia lah ya sekalian. Ada pengalaman. Macam kita lah katalah. Katalah kita ketika kita belum pernah pergi Makkah, haji belum, umrah belum. Ya tengok orang pergi haji, kemudian ada orang tawaf, kita hanya bingung membayangkan. Macam itu, macam mana boleh pusing-pusing macam tu ya? Boleh pusing, boleh itu. Solatnya menghadap ke mana? Ya kita itu ya hanya seronok tengok ramai jamaah pusing. Karena kita belum ada pengalaman. Coba kalau kita dah pergi,
dan mengalami sendiri tahun ini. Kemudian tahun depan pula ada siaran langsung. Oh, ada live, orang tawaf, dan kita teringat tahun lepas kita melakukannya. Apalagi tiba-tiba, wah, ada zoom, ada close up macam itu, dekat Multazam, di mana tahun lepas kita pernah duduk di situ. Saya yakin, hati kita pasti terasa berbeza berbanding sebelum kita pergi. Karena setelah kita pergi, kita ada pengalaman dan pun ditayangkan lagi. Nabi sudah ada pengalaman naik ke langit. Dan Nabi telah melihat sendiri betapa dahsyatnya penciptaan langit hingga Sidratul Muntaha. Tiba-tiba Allah turunkan, sesungguhnya dalam penciptaan bumi langit. Apa komentar Nabi selepas ditanya oleh Bilal seperti itu? Bila malam tadi aku dapat ayat ini, 2 ayat ini. Lalu Nabi bersabda, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Subhanallah. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Bilal, celakalah orang yang membaca 2 ayat ini sedangkan dia tidak mau memikirkan, merenungkan isi kandungannya. Saya ulangi. Nabi kata, Bilal, celaka orang yang membaca 2 ayat ini, sedangkan ia tidak mau memikirkan isi kandungannya. Allahu Akbar. Keras sekali. Tapi lagi sekali, kita janganlah jadi lawyer buruk ya. Nabi kata, celaka orang membacanya dan tidak mau memikirkannya. Makanya kita, kalau kita tak mau celaka, jangan baca. Sebab Nabi kata, celaka yang baca dan tak memikirkannya. Jadi elok kita tak baca, jadi tak kena. Itu lawyer buruk namanya. Lawyer buruk. Inilah yang sekian. Jadi saya hanya ingin menyampaikan begini. Salah satu cara yang amat berkesan untuk membantu kita menangis kerana Allah, itu rupanya memahami, merenungi makna Al-Quran. Itu paling mudah. Saya ingin menyampaikan itu kesimpulannya dari tadi. Menangis karena takut Allah itu perkara yang boleh menyelamatkan orang daripada neraka. Rupanya amalan yang paling mudah menyebabkan kita menangis, banyaklah amalan itu. Satu dan yang paling mudah, menghayati isi Al-Quran. Itu pasti menangis tuh. Apalagi kalau kita baca ayat Al-Quran, katalah cerita tentang ayat munafik, kata kita rasakan itu Allah tujukan pada kita. Kata Imam An-Nawawi, bila kamu baca ayat Al-Quran, rasakan ayat yang aku baca itu, Allah tujukan kepada kamu, bukan pada orang lain. Katalah ayatnya berbunyi, umpamanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah menambahkan penyakitnya. Allah kata di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya. Kata Imam Nawawi, kamu jangan kata mereka itu mereka betul. Oh, ini orang lain tuh, itu ayat ini untuk orang tu. Yang kita boleh menangis lah. Coba kalau ayat itu kita rasakan, ini aku ni. Ini jangan-jangan dalam diriku. Allah cerita tentang riak, jangan ditujukan pada orang lain. Oh, tu orang lain ni, contohnya ini riak ni. Imam Nawawi kata, bila kita baca ayat riak tu rasakan seakan-akan Allah tunjukkan pada kita. Ini aku yang ditegur oleh Allah ni. Dan rupanya ya Allah, nasib orang riak amalnya hapus. Itu cara dia. Jangan cari ayat untuk tujukan pada orang lain. Kan sekarang begitu.
Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka coba buat tipu daya, sedangkan Allah pun akan membalas tipu daya mereka. Tuan-tuan jangan khawatir. Tuan-tuan jangan khawatir. Mereka buat tipu daya, Allah membalas tipu daya untuk orang lain. Macam mana? Yukhadi'unallah walladzina amanu wahda'una ila anfusahum. Mereka coba nak menipu Allah. Mereka coba nak menipu orang beriman. Sedangkan Allah akan membalas tipuan mereka. Bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Ya, bila nak menangis? Ayatnya betul, tapi pemahamannya sentiasa hampir seluruh Al-Quran tidak ada ayat yang ditujukan pada dirinya. Nah, coba. Apa yang ini yang bahaya? Itu yang bahaya. Hampir tidak ada ayat Quran yang Allah tujukan pada dia. Semua hanya untuk orang lain, untuk orang. Ini bahaya. Cara mengamalkan Al-Quran itu sangat bahaya. Itu ya. Jadi poin yang saya sampaikan daripada tadi itu, Nabi orang yang mudah tersentuh hati menangis itu pun seringkali berusaha menciptakan peluang, bukan mencari peluang, mencipta peluang agar Nabi boleh sentiasa menangis. Contohnya, suruh Ibnu Mas'ud baca Quran. Setelah dibacakan, menangis tak berhenti. Baru dengar 40 ayat. Karena menghayatinya. Terima ayat ini, menangis semalam, satu malam. Masya Allah. Kesimpulannya, karena menangis takut Allah itu, yakni amalan yang sangat-sangat besar artinya bagi kehidupan seorang Muslim, karena ia boleh menyelamatkannya daripada neraka. Dan salah satu cara yang paling mudah membantu kita menangis karena Allah, bacalah Al-Quran sambil menghayati. Saya selalu berpesan pada diri saya sendiri, ya alhamdulillah kita kan selalu mengkaji Al-Quran. Baca Al-Quran ini tidaklah saya pesankan di saya jam sekarang. Katalah kalau kita baca 3 kali, kira-kira 3 kali sehari ke, 3 kali 3 hari ke. Katalah kalau kita baca 3 kali, pagi katalah baca, petang baca, malam baca katalah. Baca pagi hari katalah kita hanya baca aja, macam orang tadarus. Baca orang tadarus baca aja. Wa annahu wa abhaka wa abaka. Baca aja semua satu persatu. Pagi. Katalah kalau petang kita ada peluang untuk membaca, janganlah kita baca petang hari macam pagi tadi, hanya baca aja. Coba petang bacaannya sambil baca maknanya. Sehingga ayat yang kita baca petang hari jumlahnya tak banyak lah, kerana kita sambil memahami makna dia. Oh, begini makna dia. Oh. Pagi tadi mungkin 2 muka surat habis sekejap. Karena baca aja. Bila katalah kita masih ada keinginan untuk baca lagi, baca malam hari katakanlah, janganlah baca Al-Quran macam pagi hari tadi. Janganlah macam petang hari. Malam hari kita baca ayatnya, kita baca terjemahnya, dan kita baca tafsirnya. Apalagi sekarang sudah ada tuh Quran 15 dalam 1 apa tuh yang saya nampak. Quran 15 dalam 1, 13 dalam 1. 15 yang terbitan Indonesia itu. Makna dalam Al-Quran itu bukan Al-Quran saja, terjemahan ada, tafsirnya ada, kaidah tajwidnya ada, sabab turunnya ada, backgroundnya berlaku di tempat, kalau punya tempatnya di mana ada. Ada 15 ke apa? 15 dalam 1 ke 13. Bayangkan, mana baca satu ayat, ya mungkin sudah setengah jam. Ayat dibaca mungkin setengah jam dah, tak apa. Tapi dengan begitu hati pasti tersentuh. Pagi baca aja lagi.
Kalau pagi hari baca idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Petang hari dengan terjemahannya. Malam hari dengan tafsir penjelasan uraiannya. Insya Allah lama-lama hati ini jadi lembut. Dan kalau kita percaya meneteskan walaupun setitik air mata karena faham isinya, subhanallah, itu kejayaan yang luar biasa. Itu menjadi penyelamat kita daripada api neraka. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas, ini panglima perang pada zaman Nabi ini, orangnya hebat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita kisah cerita tentang Islamnya Sa'ad ini memang luar biasa lah. Islamnya di Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika memeluk agama Islam, ibunya ini tak suka. Tak setuju langsung. Kecewa sungguh. Karena saat anaknya memeluk agama Tauhid. Marah, ibunya marah, kecewa, sedih sekali. Saat pula anak yang sangat-sangat menghormati, menyayangi ibunya. Akhirnya ibunya karena kecewa panggil Sa'ad. Sa'ad, sekarang pilihan di tanganmu. Bila kamu sayangkan ibu kamu, sayangkan ibu, kamu mesti tinggalkan agama Muhammad. Mak tak setuju. Tapi kalau kamu sayangkan agama Muhammad, lebih daripada sayangmu pada ibumu ini, mulai hari ini saat ibumu bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum. Maknanya ia bersumpah hendak mogok makan. Bukan mogok lapar ya, mogok makan. Sebab kalau mogok lapar, makan aja. Itu namanya mogok lapar. Kalau mogok makan, itu tak mau makan. Tak tahu bahasa Melayu yang itu saya tak setuju itu. Mogok lapar ini maknanya makan aja lah. Oh, pekerja dia mogok kerja. Ya tak kerja lah. Namanya mogok kerja. Driver taksi semuanya mogok. Ya akhirnya tak bawa taksi dia. Jadi kalau mogok makan, maknanya tak nak makan. Itulah. Ini mogok lapar. Kenyang lah. Tapi itulah bahasa Melayu yang itu saya tak setuju. Dan saya pernah cerita. Yang ini saya pernah cerita pada pakar bahasa Melayu. Dia pun tak boleh jawab. Dia pun dah macam itu, macam mana. Sebab mogok lapar bagi saya. Mogok lapar maknanya kenyang teruslah. Ibumu akan mogok makan. Sehingga kamu berjanji meninggalkan agama Muhammad. Ibu keras. Jadi saat pula sayang ibunya dan sayang agama Islam. 1 hari, 2 hari, ibunya tak makan, makin lemah. Saat makin risau. Saat tak mau ibunya mati. Karena kecewa dengan dirinya memeluk agama Islam. Macam mana nak tinggalkan Islam? Tak mungkin. Nak biarkan ibu terus mogok makan? Tak mungkin. Bingung ni saat mereka kos ni. Akhirnya saat mendekati ibunya. Dikuatkan tekadnya. Wahai ibu, sekarang beginilah ibu. Jika sekiranya ibu mempunyai 100 nyawa, bukan 1, tapi 100 nyawa. Dan dengan sebab ibu tidak mau makan, nyawa ibu satu demi satu keluar. 1 nyawa keluar, 1 nyawa kurang, 3. Dan sekarang kata nyawa ibu tinggal 1, karena 99 sudah keluar. Ketahuilah, hai ibu, anakmu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Sa'ad lebih cinta Islam. Sekarang terpulang pada ibu. Mau makan silakan, nak teruskan mogok makan silakan. Itu Sa'ad. Akhirnya ibunya ya tengok anaknya begitu kuat, akhirnya ibunya pun rupanya takut mati. Ya akhirnya bukalah dia. Akhirnya berbukalah dia. Dan kisah saat ini dirakamkan oleh dalam Al-Quran. Menyebabkan Quran turun jemaah sekalian. Hebat ini orang ni. Jadi saat
menang mempertahankan Islamnya dan lebih rela kehilangan ibunya. Kalau dia mau mati, sila mati seakan-akan. Itu patut dicontohi Sa'ad seperti itu. Jadi, apa kata Sa'ad? Utlul Quran. Ini bukan kata Nabi ya, ini ucapan Sa'ad. Utlul Quran. Bacalah olehmu Al-Quran. Wabkau. Dan menangislah. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa'illam tabku fatabakau. Jika kamu tak boleh menangis, fatabakau. Tabakau itu mana? Berusahalah untuk menangis. Ya sampai itu tidak mengapa. Karena rupanya tangisan mata kerana memahami Al-Quran itu fadilahnya sangat besar. Boleh menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Tengok. Kan saya tanya, amal itu mudah, ringan, tidak perlu biaya. Hanya perlu latihan. Perlu berlatih. Membaca Quran dengan tadabbur, dengan bersungguh-sungguh, Masya Allah. Ia akan membolehkan hati kita lembut dan menangis. Dan ini juga pernah, ya mas sekalian, dialami oleh Umar bin Khattab. Khalifah yang sangat terkenal itu pernah mengalaminya begini. Qad warada anhu annahu kana yaqtiru min qiraati surat Yusuf bil isya wal fajr. Umar bin Khattab ini salah satu kebiasaannya suka membaca surah Yusuf waktu isya dan waktu pagi subuh. Suka sangat baca surah Yusuf. Sekarang pun mungkin ramai orang baca surah Yusuf ya, biasa kan anak muda, apalagi kalau dikata kalau sedang mengandung baca surah Yusuf, nanti anaknya hengseng macam Yusuf. Itu karut-marut lah. Ini baca Quran hanya biar anaknya hengseng. Itu karut-marut. Wa kana idza qara'aha yabki. Umar apabila membaca surah Yusuf, dia menangis. Hatta yasila dam'uhu ala turqutihi, sehingga air matanya jatuh meleleh, mengalir, membasahi pipinya. Wa qara'aha yauman hatta balagha qaulahu ta'ala ala lisan Yaqub. Suatu hari dia membaca surah Yusuf hingga ayat yang ke-86. Dia membaca surah Yusuf, Umar bin Khattab ya, hingga ayat yang ke 86. Jamaah boleh lihat situ, surah Yusuf surat yang ke-12. Ayat 86 bunyi dia, Qala innama ashku batti wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya bacakan dari ayat 84 supaya kita dapat pemahaman yang sempurna. Ini kisah Nabi Yaqub. Ya, kisah Nabi Yaqub. Ayat 84, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Nabi Yaqub memalingkan diri daripada anak-anaknya. Memalingkan diri daripada anak-anaknya yang baru balik daripada Mesir, yang menceritakan pada Nabi Yaqub bahawa adiknya yang bernama Bunyamin
bahwa adiknya bernama Bunyamin ditahan di Mesir karena dituduh mencuri. Sedih sekali. Ayah, kita tak boleh buat apa-apa ya. Adik kita Bunyamin ditahan di Mesir oleh Raja Mesir kerana dituduh mencuri dan kami melihat sendiri. Memang ada takaran diraja untuk menyukar, ada di karungnya ya. Dan dia ditahan, kami dah menawarkan diri kami untuk sebagai tebusannya. Biar kami yang ditahan, dipenjarakan, adik balik, tapi Raja Mesir tak benarkan. Ini mereka belum kenal Yusuf nih. Mereka belum tahu bahawa Raja Mesir itu Yusuf. Jadi Nabi Yakub semakin sedihlah. Dahlah Yusuf sudah hilang puluhan tahun, tak ditemukan di mana tempatnya. Sekarang pula adiknya pula ditahan di Mesir karena itu mencuri. Mendengar kisah anaknya ini, fatawalla annahum, Nabi Yakub pun memalingkan diri. Ya, tinggalkanlah mereka. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dan Nabi Yakub berkata, aduhai sedihnya lah. Atau dalam bahasa umumnya, aduhai malangnya lah. Ala Yusuf. Bukan hanya ingat akan Bunyamin, mengingat nasib Bunyamin, tapi juga mengingati nasib Yusuf. Di manalah anakku Yusuf lah. Dah sekian tahun tak diketahui di mana tempatnya kalau masih hidup. Tak diketahui di mana kuburnya jika telah meninggal. Karena kehilangan Bunyamin dan Yusuf belum ditemukan, Bunyamin pula hilang. Wa yaddat ainahu minal khuzni, sehingga kedua belah mata Nabi Yakub bertukar warna. Ibyaddat itu menjadi putih. Yang mana sudah mulai kabur lah. Ya mungkin karena faktor usia satu dan mungkin karena banyak menangis. Matanya sakit. Wa huwa kazim. Sedangkan dia Yakub itu menahan kesedihan. Dia sedih tapi tak dilepaskan, disimpan sendiri. Dan dalam masa yang cukup lama. Sehingga matanya kabur. Qalu, berkatalah anak-anaknya. Anak Nabi Yakub yang besar-besar tu, abang Yusuf, berkata pada Yakub, Tallahi tabta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah, ayah ni asyik ingat Yusuf aja. Ayah ni tak habis-habis asyik menyebut nama Yusuf. Yusuf sudah tidak ada ya. Sudah 40 tahun lebih Yusuf tak ada lagi. Mereka nak cerita sebenarnya tak berat, nak kata Yusuf dah mati, aku campak dan pergi tak. Adik-beradik Yusuf yakin Yusuf sudah meninggal. Tapi Nabi Yakub yakin Yusuf masih hidup. Tapi tak tahu di mana. Karena kan dia Nabi. Masa kecil kan Nabi Yusuf mimpi. Mimpi calon Nabi itu benar. Bila besar nanti akan jadi orang besar. Maknanya Yusuf pasti masih hidup. Nabi Yakub asyik ingat Yusuf, anaknya pula mendengar ayah ni asyik Yusuf aja. Tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan atau takuna mahalikin. Sehingga ayah tengok sekarang. Mata pun dah kabur. Badan ayah pun dah melekuru. Saya pikir Yusuf aja. Apa jawab Nabi Yakub? Ini yang dibaca oleh Umar hingga baca ayat ini. Qala, berkata Yakub, innama ashku batti wa husni ilallah. Hanya saja aku mengadu. Ashku tu aku mengadu. Batti kesedihan diriku. Wa husni. Dan juga kesedihan diriku. Kegalauan hatiku dan kegesian diriku ilallah, pada Allah.
Aku tak mengadu padamu, nak. Ayah hanya mengadu pada Allah. Pada Allah. Berintih pada Allah. Matanya menangis mengadu pada Allah. Mengakui kelemahan dirinya untuk menemukan Yusuf. Dia yakin Yusuf masih hidup. Tapi Nabi Yakub merasa tidak berdaya hendak membawa balik karena tak tahu di mana. Sekarang pula ditambah anaknya ada Yusuf ditahan di Mesir karena dituduh mencuri. Maknanya musibah bertubi-tubi. Dia pula tidak mampu nak membawa balik. Mengadu pada siapa? Mengadu pada Allah lah. Sambil menangis. Allahu Akbar walillahil hamd. Mengakui kelemahan dirinya dan mengakui kekuatan Allah dan mengadu pada Allah sambil menangis. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ayah tahu, aku tahu daripada Allah apa yang kamu tidak ketahui. Aku tahu rancangan Allah yang kamu tak tahu, nak. Maknanya ayah yakin Yusuf masih hidup. Karena Allah beritahu pada ayah semasa Yusuf masih kecil mimpi. Bila besar jadi orang besar. Tak mungkinlah mati sekarang. Jadi Nabi Yakub mengadu kepada Allah sambil menangis. Merasai kelemahan diri. Tangisan macam ini ketika membaca ayat ini, Umar menangis dan berhenti baca. Wahai Umar ini orang paling gagah perkasa, ditakuti oleh musuh-musuhnya, tapi baca Quran karena faham, membayangkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Menangis Umar bin Khattab. Inilah sakatan jamaah sekalian. Ibadah yang paling besar manfaatnya. Paling besar sekali hikmahnya. Boleh menangis kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya fabaka hatta sami'an nas nashijahu wa najibahu fi khalfil sufuh. Tangisan Umar itu didengar oleh makmum. Karena ya saya lupa tadi. Umar baca Yusuf ini bukan baca lepas solat. Dalam solat kita jadi imam. Agak-agak kalau kita makmum di belakang Umar, solat Isya, solat subuh baca surah Yusuf macam mana kan? Berapa lama dah ini? Berapa lama? Panjang tu. Sehingga masa solat Umar menangis dan makmum pun mendengar tangisan Umar. Wasami'a yauman ayatan. Bukan itu saja. Suatu hari Umar pernah mendengar orang lain baca Al-Quran. Umar jatuh pingsan dan kemudian sakit beberapa hari tidak keluar rumah. Apakah ayat yang didengar oleh Umar sehingga Umar pingsan dan beberapa hari sakit tak keluar rumah? Lihat ayatnya, saya tunjukkan. Sehebat mana ayat itu sehingga Umar menangis. Coba jamaah lihat surah 52. Surah At-Tur. Surah At-Tur, surah 52. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Tadi kan saya kata, salah satu cara yang mudah bagi kita untuk menangis, menghayati, baca Al-Quran sambil dihayati, betul-betul diresapi dalam hati. Dan bila kita mampu menangis, mereka air mata, itulah tangisan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Surah At-Tur, daripada ayat 1 lah, Wat-Tur. Daripada apa, kalau dah mulalah. Wat-Tur, wa kitabim mastur, fi riqqim mansur, wal baitil ma'mur, wasyafil marfu, wal bahril mahjur. Kemudian, inna adzaba rabbika lawaqih. Coba. Allah berfirman,
Inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tengok. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi. Lawaqi, berlaku. Bukan main-main, bukan mungkin, pasti. Azab dunia, azab kubur, azab akhirat, pasti. Bagi mereka yang layak diazab. Ma lahu min dafi'. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolak atau menghalanginya. Allahu Akbar. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti berlaku, dan bila berlaku menimpa seseorang yang layak diazab, tak ada siapa pun yang boleh menolaknya. Umar dapat merasakan dan menghayati ini. Umar pingsannya mas sekalian. Setelah pingsan kemudian dia demam rupanya, balik rumah beberapa hari tak keluar. Setelah sahabat bertanya kemana Umar, rupanya demam. Khalifah demam kerana membaca ayat ini. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti berlaku dan tak ada apapun yang boleh menolak atau menghalangi. Allahu Akbar. Inilah orang yang jadikan calon surga itu rupanya hatinya seperti itu ya. Mudah tersusun Al-Quran. Demam pula tuh. Yalah, kita pun demam juga, tapi demam karena kena hujan. Kita demam pasal hujan. Jadi kesimpulannya, para sahabat yang memang dibimbing oleh Rasulullah SAW menangis dan menangis, ada 10 jenisnya, tapi jenis yang pertama itu yang menyelamatkan daripada neraka. Salah satu cara, bukan satu-satunya ya, saya simpulkan, salah satu cara yang paling berkesan untuk membuat kita menangis, membaca Al-Quran sambil dihayati. Apalagi bila Quran yang kita baca itu kita rasakan dituju pada diri kita. Pasti menangis. Katalah, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Mutaffif itu orang yang jual beli dan bohong. Bila menjual barang menipu pembeli, bila membeli barang menipu penjual. Untuk diri sendiri, kena untung. Untuk orang lain rugi pun tak apa. Beli barang 1 kilo, namanya. Kalau beli barang 1 kilo, dia bukan mesti tambah-tambah. Bukan hanya 1000 gram. Kalau perlu 1100 gram untuk diri sendiri. Penuh. Tapi kalau jual barang pada orang lain, ada orang beli barang dia, beli 1 kilo, tiba-tiba cukuplah 980 gram. Kurang 20 gram. Mana menipu? Orang yang menipu dalam perniagaan sentiasa merugikan orang lain. Untung boleh, tapi tidak boleh dengan merugikan orang. Itu berat sekali ancamannya. Surah Al-Mutaffifin, coba baca. Coba kalau kita baca dan kemudian, jangan-jangan saya. Menangis kita aja sekalian. Itulah maksud saya tadi. Apa saja. Pasti ada ayat yang bila kita hayati, menempelak muka kita. Dan bila kita merasa ditemplak muka kita dengan ayat tadi, lama-kelamaan hati ini jadi lembut dan sekali dua saja kita dapat menangis baca Al-Quran. Itu keuntungan yang luar biasa. Apalagi kalau sudah selalu karena terbiasa. Walaupun banyak amalan-amalan ibadah yang membolehkan orang boleh menangis. Tapi khas untuk malam ini, contoh yang saya berikan yakni dengan sebab membaca dan menghayati ayat Al-Quran. Inilah jemaah sekalian, gulungan yang Allah akan selamatkan, bahkan Allah haramkan masuk neraka.
Rupanya bukan amalan yang perlu modal banyak, tenaga kuat, sehat. Ya, tak perlu sehat ini. Orang sakit lutut pun boleh mengamalkannya yang ini. Ya. Kalau pergi haji kan perlu uang ringgit, perlu sehat. Ini mudah. Sangat-sangat mudah. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersyukurlah bila kita pernah mengalaminya, boleh menitikkan air mata setitik, karena itu titisan yang paling dicintai oleh Allah. Di samping titisan darah yang keluar daripada luka mujahid fisabilillah, wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Jadi nampaknya itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan lah yang memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.